Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu dirindukan oleh setiap roh dan setiap hati yang beriman. Allah menjadikan Nabi sebagai cahaya untuk seluruh yang wujud. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada satupun makhluk yang diwujudkan oleh Allah. Dengan kelahiran beliau SAW, Allah menerangi seluruh alam ini. Salawat dan salam semoga senantiasa juga tercurah kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh khulafa, para penerus beliau yang membawa sir beliau setelah beliau berpindah alam. Para khulafa yang mewarisi warisan beliau secara sempurna, seperti diantaranya adalah yang kita akhiri pada sore hari ini, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Semoga Allah memberikan barakah beliau kepada kita, dan semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad SAW, bersama Habib Ali Habsyi dan seluruh anbiya dan sholihin. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak ada di telaganya dan dalam keadaan aman, tenang, tanpa ada ketakutan dan kesedihan. Habib Ali Al-Habsyi dilahirkan dari ayah ibu yang sama-sama saleh. Ibunya beliau adalah orang yang ahli ibadah, salihah, alim. Abah beliau adalah orang alim yang arif billah, ahli ibadah dan juga saleh. Kesolehan orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek ini akan menghasilkan keturunan yang penuh barokah. Karena itu keberkahan keturunan, kebaikan keturunan tergantung seberapa besar kesolehan ayah ibunya. Dengan ijtihad yang dilakukan oleh ayah ibu, Allah akan menjaga anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang tetap menjadi orang yang soleh dan salihah. Tergantung seberapa besar keseriusan ayah ibunya di dalam menjaga kesolehan. Dengan begitulah anaknya akan tetap dijaga oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Sebagian salaf yaitu Habib Muhammad bin Hadi As-Sigah berkata, ayat yang paling aku harapkan di dalam Al-Quran adalah firman Allah, wa kana abuhuma salihah. Orang tua, salah satu orang tua dari dua anak kecil itu adalah orang yang saleh. Disebutkan oleh ahli tafsir bahwa yang dimaksud orang tua di sini bukan ayahnya, tapi kakek ketujuh. Gara-gara kakek ketujuhnya soleh, kakek nomor tujuhnya soleh, cucunya yang nomor tujuh dijaga oleh Allah, agamanya dan dunianya. Ini hanya satu kakek yang soleh. Bagaimana kalau di ayah ibunya, kakek neneknya banyak sekali orang-orang yang soleh? Tentu akan menjadi harapan besar bagi keturunannya untuk tetap menjadi orang-orang soleh. Tapi perlu digarisbawahi, anak cucu yang diharapkan menjadi orang soleh dengan barokah orang tuanya adalah anak cucu yang masih tetap memegang teguh thariqah leluhurnya. Adapun anak cucu yang keluar dari thariqah leluhurnya, maka jangan berharap hati, karena dia termasuk anak cucu yang durhaka. Karena itu awas jangan sampai di antara kita ada yang menjadi orang demikian. Rasulullah SAW bersabda, syarrul qaum man yantahi majdu abai ala yadih. Sejelek-jelek kaum adalah orang yang kemuliaan orang tuanya, para pendahulunya berhenti pada dia. Artinya dia menjadi sebab putusnya keagungan para leluhurnya. Berusahalah untuk meniru leluhur kita. Berusahalah untuk meniru leluhur Anda walaupun hanya dengan niat yang serius. Kalau kita belum bisa meniru amaliyah mereka secara sempurna, minimal kita niatkan yang serius. Karena dengan niat yang serius untuk meniru, maka insya Allah siapapun akan dibantu oleh Allah untuk bisa menggapai tujuannya. Melanjutkan
kalau beliau tadi bahwa kesolehan orang tua itu akan sangat berpengaruh kepada kesolehan anak cucu. Dikisahkan bagaimana kewaraan kedua orang tua Imam Abu Hanifah sehingga bisa lahir seorang imam besar yang kita kenal, yaitu Imam Abu Hanifah. Abahnya Imam Abu Hanifah dulu ketika masih bujang, ini adalah orang yang sangat warok. Suatu ketika beliau dalam kondisi kelaparan, lapar luar biasa. Saking nggak betahnya, beliau melihat kebun apel langsung dipetik. Karena saking laparnya, ada pikir, saking laparnya dipetik satu buah apel, dimakan dapat separuh, ingat, loh, ini apelnya siapa? Aku tidak minta izin. Nanti kalau aku dipisah di akhirat, kira-kira aku mau jawab apa? Bagaimana aku menghadap Tuhanku? Akhirnya beliau bertekad, abahnya Abu Hanifah ini, untuk meminta halal kepada pemilik kebun apel itu. Akhirnya nanya-nanya, tanya kebun ini milik siapa? Tanya-tanya, akhirnya ditunjukkan, oh ini milik fulan, rumahnya di sana, sangat jauh. Tapi demi minta halal ditempuh perjalanan yang jauh agar supaya beliau terbebas dari tanggungan. Setelah ketemu pemiliknya, beliau cerita kepada pemilik kebun, saya tadi dalam kondisi lapar, metik apel di kebun Anda, saya makan separuh, akhirnya saya lihat kalau ini apel bukan milik saya. Dan saya tanya-tanya, katanya kebun apel itu milik Anda. Saya datang ke sini, kepingin minta halal dari Anda, dan kalau Anda minta bayaran berapapun, saya siap untuk membayarnya. Kata si pemilik kebun, oh enggak, saya tidak akan memaafkan kamu, kecuali dengan satu syarat, yaitu kamu harus menikahi putriku. Dan perlu kamu ketahui, putriku ini buta, tuli, bisu, lumpuh, tidak bisa berjalan. Siap kamu? Sempat mikir, abahnya Abu Hanifah ini mikir, waduh, punya istri buta, tuli, bisu, tidak bisa berjalan. Tapi tidak apa-apa nanti daripada saya masuk neraka nanti. Ya, saya terima. Akhirnya beliau terima. Abahnya ini, abah pemilik kebun ini langsung menawarkan putrinya karena tahu ini orang ini datang ke sini hanya gara-gara makan apel separuh, ini berarti orang mau, orang baik, orang soleh. Maka harus aku nikahkan dengan putriku biar menghasilkan keturunan yang baik. Dan begitulah orang tua zaman dulu. Jadi orang tua zaman dulu itu mencari mantu untuk putrinya itu gak sembarangan, tapi nyari orang-orang yang warok, yang soleh, walaupun tidak punya harta sedikit pun. Bahkan mereka siap membeli calon mantu untuk putrinya, asalkan soleh dan warok. Tidak seperti zaman sekarang, kata beliau, banyak orang tua itu dagangan anak. Jadi putrinya dijadikan mantu orang yang kaya, yang punya tabungan banyak ada di bank, yang punya titel, punya ijazah tinggi, walaupun tidak punya agama. Masyaallah. Kemudian akhirnya dilangsungkan akad nikah. Setelah dilakukan akad nikah, si laki-laki ini dia tadi diantarkan, abahnya Imam Abu Hanifah ini diantarkan ke kamar istrinya. Ketika dimasukkan ke kamar istrinya kaget, karena wanita yang di dalam tidak seperti yang diterangkan, buta, tuli, bisu, tidak bisa ngomong. Yang di dalam ternyata wanita yang sangat sempurna, cantik, sangat luar biasa. Tidak buta, tidak bisu, tidak tuli, dan tidak lumpuh. Akhirnya bingung, jangan-jangan sama kamar ini. Kata si perempuan, tidak, Anda tidak salah kamar. Loh, katanya kamu itu buta. Iya, memang saya buta. Maksudnya buta, mata saya belum pernah sampai detik ini melihat perkara. Loh, katanya kamu tuli. Betul, memang saya tuli. Maksudnya tuli, tidak pernah mendengar omongan yang haram, seperti menggunjing, ngerasani, adu domba. Katanya kamu bisu. Betul, memang saya bisu. Maksudnya lesan saya sampai detik ini belum pernah ngomong omongan yang berdosa atau berbohong. Katanya kamu lumpuh, tidak bisa berjalan. Iya, saya lumpuh, kaki saya tidak pernah berjalan menuju tempat yang diharamkan oleh Allah. Dari ayah ibu yang sangat soleh, sangat moral seperti ini, akhirnya lahirlah seorang imam besar
yang ilmunya menyebar di seluruh penjuru dunia itu Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Begitu pula lah Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi seperti itu pula, lahir dari ayah ibu yang salehah, orang-orang yang arif billah. Ibunda beliau adalah Hubabah Alawi Al-Jufri. Ini adalah wanita yang sangat salehah. Abah beliau adalah seorang saleh dan juga alim, yaitu mufti Mekah pada zamannya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali Habsyi ini dilahirkan pada tanggal 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. Agaknya Habib Ali dulu ketika sebelum menikah ini sangat semangat di dalam berdakwah, keliling ke pelosok-pelosok kampung, pelosok-pelosok daerah yang sangat sulit dijangkau. Beliau masuk ke situ demi menyebarkan dakwah Allah dan menyebarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Daerah-daerah yang sulit ditempuh, tidak ada bandara, tidak bisa dilewati mobil. Sebagian dari kata beliau itu mau dakwah kalau daerah itu bisa ada bandaranya, terus bisa dilewati mobil. Daerah-daerah yang tidak bisa dimasuki mobil tidak mau dakwah ke situ. Tidak, namanya Habib Ali tidak begitu. Masuk ke daerah-daerah pelosok yang tidak bisa dijangkau oleh tunggangan. Masuk dengan penuh semangat. Beliau berasal dari daerah atau kampung yang bernama Tariba. Di Hadramaut sana, beliau keliling ke desa-desa di sekitarnya sampai akhirnya masuk ke kota Sibam. Waktu itu di Sibam ada dua orang besar, yaitu Habib Umar bin Sumit dan juga Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Dua orang ulama besar, dua orang wali besar. Ketika Habib Muhammad masuk ke Sibam, dakwah dari situ, ketemu dua orang besar ini, disarankan untuk menikah. Ada di daerah Sibam, karena di daerah Sibam itu ada seorang wanita yang salihah, yaitu Hubabah Alawi Al-Jufri tadi, ibunya Habib Ali. Ketika ditawari, Habib Muhammad, abahnya Habib Ali, tidak nanya cantik apa enggak, sama sekali tidak nanya, tapi nanya tentang bagaimana agamanya. Akhirnya diterangkan, ini wanita yang salihah dan juga semangat dalam berdakwah. Aktivitasnya sehari-hari adalah ngajari perempuan-perempuan yang ada di Sibam ilmu agama. Akhirnya beliau, oh iya, saya mau. Sama sekali tidak nanya cantik atau tidak, atau yang lain, hanya nanya tentang agamanya. Dan begitulah hendaknya orang yang menikah, tujuannya yang dicari adalah agama. Karena orang yang menikah alasannya agama, karena agamanya baik, dia akan mendapatkan selain semuanya. Kemudian disampaikan, dilamar ke abahnya, diterima oleh abahnya. Kemudian abahnya ditanya, Anda minta mahar berapa? Kata abahnya, ya seperti umumnya wanita yang lain, wanita syarifah di Sibam ini berapa maharnya? Jadi saya tidak minta lebih. Dan begitulah memang seharusnya. Jadi mahar itu sewajarnya, jangan terlalu mahal, jangan mahal-mahalan mahal. Karena apa? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, abrahuhunna akhafuhunna murah. Wanita yang paling barokah adalah yang maharnya ringan, tidak mahal. Karena itu hendaknya para orang tua ketika mau menikahkan putrinya, belajar dari hadis ini. Kalau ingin putrinya barokah, pernikahannya barokah, anak cucunya barokah, jangan minta mahar yang mahal. Menikahkan putri ini mencari barokah, bukan dagangan. Kemudian setelah menikah, baru minum semalam makanannya, baru minum semalam, langsung Habib Muhammad ini izin ke mertuanya, saya minta izin ya mau teruskan dakwah lagi. Jadi gak ada bulan madunya atau bulan bawang katanya. Jadi gak ada bulan madu. Jadi menikah semalam ya langsung dakwah lagi, melanjutkan dakwah lagi. Akhirnya diizinkan, ya silahkan. Dibawa istrinya ini ke Tariba langsung. Dan setelah nyampe Tariba, kampung aslinya Habib Muhammad, dua-duanya sama-sama sibuk dakwah. Habib Muhammad sibuk dakwah, istrinya begitu masuk Tariba juga sibuk dakwah, ngajari perempuan-perempuan yang ada di Tariba tentang ilmu agama.
sampai akhirnya banyak yang belajar. Itu hanya dalam beberapa hari banyak wanita-wanita Taifah yang belajar pada ibunya Habib Ali Habsyi. Sampai ada jamaah sholat perempuan beberapa soft. Kemudian hal ini diceritakan kepada Habib Ahmad bin Umar bin Smith yang menyarankan untuk menikah tadi, bahwa masya Allah Baba ini semangat dalam dakwah kita riba, wanita-wanita sini sekarang lebih baik agamanya setelah didatangi Baba Alawiyah ini. Kemudian Habib Ahmad senang, Habib Ahmad bin Umar bin Smith senang, kemudian nyuruh orang untuk naik ke tempat yang tinggi atau mimbar gitu, untuk mengumumkan bahwa siapapun yang menikah dengan niat yang baik, maka pastikan pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang barokah dan akan diberi dzurriyyah yang barokah juga. Kemudian tidak lama Bapak Ali ini mengandung Habib Ali Habsyi, mengandung ada di desa namanya Qasam, yaitu kampung tempat tinggal dulunya ditinggali oleh Habib Ali Khalid Qasam. Dan Habib Ali pun akhirnya lahir ada di daerah Qasam itu. Ketika Habib Ali lahir, abahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi sedang ada di samping kutub pada zaman itu, wali kutubnya zaman itu, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pengarang Sulam Taufik. Ketika ada di situ, beliau dikabari bahwa beliau sudah punya putra. Akhirnya Habib Muhammad langsung minta doa, eman-eman yang ada depan kutub, minta doa dan minta nama kepada Habib Abdullah bin Husain. Akhirnya didoakan dan dikasih nama. Dan hendaknya begitu orang tua kalau punya anak, mau menamai anak itu musyawarah kepada orang yang pantas dimintai musyawarah. Jangan ngasih nama sendiri, akhirnya namanya nggak tepat nanti. Maknanya nggak tepat, atau susunannya nggak tepat, atau seperti sebagian orang ngasih nama anaknya ditanya, nama kamu ini artinya apa? Nggak tahu. Bapaknya ditanya, namanya apa? Nggak tahu juga. Lo kasih hasilnya itu, Yombu, nggak tahu artinya. Lah itu, jangan seperti itu. Ketika mau ngasih nama anak, maka mintalah nama kepada orang yang pantas dimintai musyawarah. Kemudian kata Habib Abdullah bin Husain, anak ini aku beri nama Ali, dan halnya nantinya akan sama dengan halnya Habib Ali Khalid Qasam. Ini adalah bisyarah pertama kali. Jadi bisyarah pertama kali bahwa Habib Ali ini akan menjadi orang besar dari kutub zaman itu, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pengarang Sulam Taufik. Akhirnya jadilah Habib Ali yang kita dengar seperti itu, manaqibnya luar biasa. Itu barokah apa? Barokah nazar dari orang-orang soleh dan doa dari orang-orang soleh. Habib Ali ditarbiyah dengan tarbiyah yang sempurna oleh tangan ibu yang solehah, Hababa Alawiyah Al-Jufri. Abahnya beliau pindah ke Mekah dan kemudian menjadi mufti Mekah. Wafatnya pun ada di Makkah, abahnya Habib Ali, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian ibunya ini bersama putranya yaitu Habib Ali Habsyi kepingin pindah dari daerah Qasam, tapi sebelum pindah minta pendapat dulu kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Akhirnya Habib Abdullah bin Husain menyarankan untuk pindah ke Sibut, karena memang asalnya Habib Muhammad itu dari Sibut. Setelah pindah ke Sibut, Habib Ali belajar dari para ulama yang ada di Siwur, di Tarim, dan di daerah-daerah sekitarnya. Kemudian Habib Ali juga belajar dari abahnya belajar dari ulama Haramain Makkah Madinah, diantaranya adalah Sayyid Ahmad Zaid Dahlan, yaitu pembesar ulama pada saat itu di Mekah dan Madinah. Sayyid Ahmad Zaid Dahlan. Syekh untuk beliau adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Habib Abu Bakar inilah yang selalu memberikan riayah, perhatian khusus kepada Habib Ali, bahkan sebelum Habib Ali kenal. Jadi sebelum Habib Ali kenal, Habib Abu Bakar sudah memberikan perhatian khusus kepada Habib Ali. Belum pernah ketemu. Dan yang menyodorkan Habib Ali, mengenalkan Habib Ali kepada Rasulullah SAW adalah Habib Abu Bakar Al-Attas. Sebelum Habib Ali pernah ketemu dengan Habib Bakar, sebelum kenal. Dan begitulah memang para masyayikh itu memberikan perhatian kepada murid-muridnya tanpa disadari oleh muridnya. Bahkan kadang-kadang
Ada seorang syekh memberikan tarbiyah riayah dari balik layar kepada muridnya. Muridnya tidak sadar kalau diberi riayah, kemudahan, hal-hal yang dia dapatkan dari gurunya ini. Dia tidak tahu. Kadang-kadang muridnya ini menyakiti gurunya, sulat kepada gurunya, membenci gurunya tanpa dia sadari. Padahal yang memberikan perhatian kepada dia adalah guru yang dia ganggu itu. Dan begitulah para masyayikh itu. Walaupun begitu diperlakukan seperti itu, tapi tetap akan memberikan perhatian kepada murid-muridnya. Kenapa? Mereka melakukan tarbiyah itu lillahi ta'ala, dan mereka sama sekali tidak pernah merasa kalau mereka guru bagi siapapun. Mengajari, menyampaikan kepada Allah, memberikan irsyadat tanpa merasa dia sebagai seorang syekh. Begitulah seharusnya seorang guru. Jangan sampai menjadi seorang guru yang kemudian menjadikan muridnya seperti budak yang tidak boleh keluar dari kontrolnya sama sekali. Tarbiyah itu, tarbiyah paling dasar kata beliau, pertama, murid itu diajari kebebasan. Jadikan murid yang bebas. Ajari kebebasan, keberanian, kemudian tazkiyah. Dibersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Baru setelah itu taklim, diajari ilmu. Kalau dengan proses seperti ini, ilmu yang dipelajari akan memancarkan cahaya, menunjukkan dia kepada jalan yang benar. Dan begitulah tarbiyah para salaf. Para salaf itu fokusnya adalah bagaimana menciptakan generasi-generasi istimewa. Jadi menciptakan atau ngarang ulama, tidak ngarang kitab. Khususnya para sada al-Ba'alawi, itu kegemarannya ngarang ulama, bukan ngarang kitab. Karena itu kitab-kitabnya ada terlalu banyak, tapi murid-muridnya jadi orang besar banyak. Tapi kalian harus menghabiskan umurnya di dalam mempelajari ilmu, berdakwah dan menyebarkan ilmu, sampai akhirnya beliau naik dari satu makom ke makom berikutnya, sampai mencapai puncak makom, yaitu makom Ubudiyah Maulidiyah. Beliau menjadi guru bagi seluruh ulama pada masanya. Jadi banyak sekali rombongan para ulama dari berbagai penjuru untuk mengambil ilmu dan berkah dari Habib Ali Hashim. Sampai akhirnya Habib Ali Hashim meninggal pada tanggal 20 Rabiul Tsani tahun 1353 Hijriah.